Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduhu, senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa nasta'inuh, dan senantiasa kita mohon perlindungan kepada Allah. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina, dan senantiasa kita meminta perlindungan kepada Allah dari keburukan-keburukan jiwa kita. Wa min sayyiati a'malina, dan dari keburukan dosa-dosa kita. May yahdihillah, siapa yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, fala mudhillalah, maka tiada seorang pun yang mampu menyesatkannya. Wa may yudlilhu fala hadiyalah, dan siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tiada seorang pun yang mampu memberinya petunjuk. Amma ba'd. Yang saya hormati, yang saya muliakan, panitia baik dari Takmir Masjid Al-Amin Secang, Magelang, ataupun kepada panitia-panitia lainnya yang terlibat dalam acara ini. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan usaha Anda semuanya dalam mengadakan forum majelis taklim dicatat sebagai kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di kesempatan pagi ini kelak di hari kiamat juga tetap bersaudara sama-sama di Jannatul Firdaus insyaallah. Jamaah sekalian, sungguh majelis taklim yang kita hadiri pada kesempatan pagi ini merupakan majelis yang sangat mulia. Majelis yang kelak di hari kiamat akan kita bangga-banggakan. Majelis yang kelak di hari kiamat akan kita cari-cari. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW pernah menjelaskan bahwa di hari kiamat kelak akan ada diskusi ataupun perdebatan yang cukup sengit, luar biasa di surga, yaitu perdebatan antara Allah Subhanahu wa taala dengan penduduk surga. Jadi ceritanya disebutkan dalam hadis tersebut, Allah Subhanahu wa taala punya kebiasaan kelak di hari kiamat nanti mengunjungi penduduk surga. Dikunjungi, datang, memberikan salam, kemudian memanggil penduduk surga, ya ahlal jannah labbaik wa sa'daik ya Rabb wal khair biyadaik. Nanti jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan dikunjungi oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah kita ya. Ya, ini optimismenya Pak ya. Kita insyaallah dikunjungi. Apa yang Allah Subhanahu wa taala tanyakan? Yang macam-macam. Kadang bertanya kondisi kita bagaimana, kebutuhan kita apa. Kebayang enggak sih? Yang datang mengunjungi kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Bukan makhluk, bukan manusia, bukan presiden, bukan juga siapa-siapa, tapi siapa? Allah Subhanahu wa taala akan datang mengunjungi hamba-hambanya di surga. Bertanya, apa kebutuhannya? Hal radaitum, apakah kalian telah ridho? Kita akan menjawab, ya Rabb kaifa la nardo. Ya Allah, bagaimana mungkin kami tidak ridho? Engkau telah menyelamatkan kami dari neraka, memasukkan kami ke dalam surga. Engkau telah membuat wajah-wajah kami putih berseri-seri, cantik, tampannya luar biasa. Karena di surga nanti wajah-wajah kita ini akan dimodif Pak. Soalnya model-model kayak gini nggak layak masuk surga. Jadi akan dimodif ulang ma'asyiral muslimin ya. Ya betul, akan dimodif ulang. Laki-laki sebagaimana tampangnya Nabi Adam alaihissalam. Karena manusia yang paling tampan di dunia ini siapa? Bukan Yusuf, Nabi Adam alaihissalam. Nah, ketampanan Adam itu dibelah dua, Bapak-bapak sekalian. Dibelah dua, separuh dikasihkan Yusuf alaihissalam, maka tampannya luar biasa. Separuh sisanya dikasihkan bapak-bapak. Saya nggak tahu sampai dapat seberapa jutanya ya. Nah, sama manusia wanita yang paling tampan, wanita yang paling cantik berarti siapa? Hawa. Karena dari surga jemaah sekalian. Dan kecantikan Hawa itu dibelah dua. Kata Imam Ibnu Katsir dalam buku beliau Al-Bidayah wa Nihayah, separuh dikasihkan kepada istri Nabi Ibrahim alaihissalam, siapa namanya? Sarah. Kemudian separuh sisanya dikasihkan ibu-ibu di sebelah ini. Saya nggak tahu ibu-ibu dapat seberapa juta juga. Ya. Nah, ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nanti kita akan ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Allah akan bertanya, apakah kalian punya kebutuhan? Jawaban kita insyaallah saat itu jawabannya apa? Ya Rabb, nggak ada, semua terpenuhi. Hanya satu yang buat kami penasaran. Apa itu kata Allah Subhanahu wa taala? Aina ikhwanuna, mana saudara-saudara kami yang dulu bersama dengan kami dalam kebaikan, yang dulu bersama dengan kami dalam majelis ta'lim, yang dulu bersama dengan kami memeriahkan masjid, memakmurkan masjid. Mana yang dulu saudara kami bersama-sama beramar ma'ruf nahi mungkar, berjihad bersama kami, kok enggak kami lihat di surga ya Allah? Kami sudah mengunjungi Jannatul Ma'wa, Jannatul Firdaus, Jannatul Naim, dan semua surga telah kami kunjungi, tapi kok enggak ada wajah-wajahnya?
Oh, Allah mengatakan, yang kamu maksud fulan, fulana, fulan, fulana. Iya ya Allah. Di mana dia? Dia di neraka. Saat itulah perdebatan dimulai. Ya Allah, bagaimana mungkin Engkau masukkan kami ke dalam surga, sementara teman kami, teman akrab kami, Engkau masukkan ke dalam neraka karena dia berbuat begini. Nanti diprotes lagi sama di surga. Ya Rob, tapi kami dulu pernah berbuat kebaikan begini. Sampai kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada perdebatan yang lebih hot, yang lebih baik, yang lebih panas daripada perdebatan antara Allah Subhanahu Wa Taala dengan penduduk surga tentang ikhwanuhumul ladzina kanu ma'ahum fil khairi, yang dulu di dunia kawan-kawannya ini bersama dengan mereka dalam kebaikan. Masya Allah. Akhirnya nanti Allah Subhanahu Wa Taala akan mengatakan, baiklah wahai malaikat, bawa si fulan ini, bawa si fulana ini untuk mencari kawan-kawan yang dia maksud. Keliling ke neraka sana, dicari Pak. Ini kawan yang soleh yang duluan masuk surga, yang dulu sama-sama pengajian, nyari kawannya. Ya Allah, itu kawan saya mbien, kawan saya dulu. Masya Allah, walaupun dia itu ya Allah, kalau pengajian itu ngantuan, tapi dia paling pertama datang ya Allah. Misalkan lo ya Bah, ya Allah keluarkan dia dari neraka ya Allah, dikeluarkan. Dia cari lagi kawan-kawan, ya Allah itu kawan saya dulu ya Allah, walaupun cerewetnya kayak cabai rawit, tapi ya Rob dia baik hatinya, keluarkan dia dari neraka. Semua dikeluarkan dari neraka karena syafaat kawan yang soleh. Makanya Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau pernah berpesan, aktsiru min suhbatis solihin, perbanyaklah bergaul dengan orang-orang soleh, fa innahum lakum syafa'atan yaumal qiyamati, karena kelak di hari kiamat mereka ada syafaat bagi kalian, mereka akan bisa memberikan syafaat kepada kalian. Jadi yang memberikan syafaat tidak harus nabi. Nabi itu syafaatul kubro, syafaat yang paling besar. Tapi manusia-manusia lainnya seperti orang yang gugur sebagai syuhada, dia bisa berikan syafaat. Orang-orang soleh memberikan syafaat kepada kawan-kawan yang soleh. Quran yang kita baca juga memberikan syafaat. Puasa yang kita laksanakan juga memberikan syafaat. Dan di antara syafaat yang kita tunggu-tunggu adalah apa? Kawan-kawan yang bersama dengan kita dalam kebaikan dulu di dunia. Insya Allah majelis-majelis seperti ini kelak di hari kiamat akan kita tunggu-tunggu. Amin insya Allah. Baik jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Pada kesempatan kali ini saya diberi judul sama Ustadz Gufron, setan bisu zaman now katanya. Setan bisu. Baik jamaah sekalian begini. Apakah ada kalimat setan bisu dalam hadis? Sebenarnya dalam hadis secara sharih, secara lafaz tidak ada. Tapi ada penjelasan para ulama terkait masalah setan bisu. Di antaranya di sini banyak sekali. Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau pernah mengatakan, man sakata wa katamal haqqa wasakit anil haqqi syaitanun akhras. Kata beliau, barang siapa yang diam menyembunyikan kebenaran dan tidak menjelaskan kebenaran, maka dia adalah setan bisu, kata Imam Ibnu Taimiyah. Juga ada ulama Imam Abu Ibnu Daqiq Al-Id, salah seorang ulama Syafi'iyah. Beliau mengatakan, man sakata anil haqqi fahuwa syaitonun ahros. Barang siapa yang mendiamkan kebenaran, dia tidak menjelaskan kebenaran, maka dia adalah setan bisu. Dia tahu bahwa pemimpin itu jahat, dia suka berbohong, tapi dia tidak menjelaskannya. Dia tahu bahwa si fulan itu suka berbohong, dia berbahaya bagi Islam misalkan. Dia diam tidak menjelaskan, maka dia ini dalam pandangan para ulama syaitonun ahros, setan bisu jamaah sekalian. Nah, dalam riwayat lain disebutkan wa man nataqa bil batik fahuwa syaitonun natik. Orang yang berbicara untuk membela kebatilan itu namanya setan yang berbicara. Kalau orang yang diam tidak mau menjelaskan kebenaran atau tidak mengingkari kemungkaran, maka itu syaitonun akhros, setan bisu. Jadi kalau ada yang bertanya sebagai sebuah dasar kajian kita, bahwa ini ada istilah dalam penjelasan para ulama salaf kita, baik dari kalangan tabi'in, kalangan tabi'in dan a'immatus salaf, bahwa setan bisu itu ada. Orang yang mendiamkan kebenaran dan tidak menjelaskan kebenaran di tengah masyarakat, padahal masyarakat membutuhkan kebenaran untuk dijelaskan.
atau orang yang tidak mengingkari kemungkaran, padahal itu kemungkaran yang betul-betul sangat berbahaya bagi Islam, maka itu adalah syaitonun ahros, setan bisu. Jamaah sekalian, tentu kita nggak suka ya disetan-setankan ya. Setan itu kalimat yang buruk, ya nggak Pak? Ada dua yang paling nggak disukai sama manusia. Satu setan yang nggak kelihatan, yang kedua anjing yang nggak kelihatan, ya nggak Pak? Ya, itu orang nggak suka. Dulu ada cerita, suatu waktu anjing ini pernah datang kepada Raja Singa. Ya, singa raja hutan. Ini diceritakan oleh Imam Ibnu Jauzi dalam bukunya Sayyidul Khotir. Ada terjemahannya itu ya. Jadi suatu waktu ini cerita dari negeri entah berantah, Pak. Ya. Anjing itu datang kepada siapa namanya? Raja hutan. Ja, saya mau ganti nama Raja. Kenapa? Nama saya paling buruk sekali. Kok bisa buruk? Lah setiap orang kalau marah nyebutnya apa? Kalau nggak setan, anjing. Saya buruk sekali. Kalau setan mungkin sudah buruk, tapi saya apa keburukan saya? Udahlah, saya mau ganti nama katanya. Enggak, nama kamu tuh yang paling cocok ya anjing. Enggak, saya mau akikah ulang begini. Kalau bahasa kita sekarang. Baiklah, kalau begitu saya uji dulu kamu. Kalau kamu berhasil melewati ujian saya, berarti kamu akan saya ganti dan saya umumkan di hutan bahwa namamu saya ganti. Baiklah. Apa ujiannya? Nanti sore ke sini. Sore dia datang, raja hutan sang singa sudah menyediakan daging segar yang sangat banyak. Anjing, iya. Ini kamu jaga. Jangan kamu makan dan jangan dimakan sama yang lain sampai besok subuh. Nanti subuh saya ke sini. Kalau masih utuh, nggak berkurang sedikit pun, saya ganti nama kamu dan saya umumkan di semua warga hutan di sini. Baiklah. Cuma ini, ya cuma itu aja. Baiklah, kalau cuma jaga mah, memang kebiasaan saya menjaga akhirnya. Udah dia jaga jam 9 malam dia masih nggak masalah, jam 10 malam nggak masalah, jam 12 malam itu mulai lapar-laparnya. Kayak saya tadi malam perjalanan tuh lapar banget. Alhamdulillah ada snack habis tablik akbar ya. Makan di jalan ya. Baik, itu mulai lapar-laparnya. Lewat jam 12 malam liurnya udah mulai netes. Mah, saya jarang-jarang mendapatkan daging sebanyak ini dan sesegar ini. Dia pun mulai mempertanyakan maksud kedatangan dia. Saya kesini ngapain sih? Ganti nama. Emang nama saya salah? Dia berdialog dengan dirinya ya. Emang namanya saya salah? Enggak juga kan? Toh nenek moyang saya dulu ya namanya juga anjing gitu ya. Enggak ada yang buruk ya. Apalagi ini jarang-jarang dapat daging sebanyak ini. Dia pun akhirnya melahapnya sampai habis. Besok subuh sang raja hutan datang. Anjing, mana dagingnya? Udah saya makan. Nah kan saya sudah bilang, emang nama kamu yang paling pantas? Ya anjing gitu ya. Apa? Rakus dan gak mampu menahan nafsu. Itu namanya apa? Anjing. Nanti saya akan jelaskan, ada ulama yang ibaratkan anjing sama Allah Subhanahu wa taala. Baik jemaah sekalian. Kita nggak senang disebut setan, apalagi disebut anjing. Tapi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa setan itu ada dari kalangan manusia, minal jinnati wan nas. Dan setan itu tidak selamanya berbicara tentang kebatilan. Itu syaitonun natik, setan yang berbicara. Tapi ada juga setan yang mendiamkan kebenaran, tidak menjelaskan kebenaran. Itu namanya syaitonun akhros, setan bisu. Nah, jemaah sekalian, yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang pertanyaannya, kok ada orang-orang yang menjadi setan bisu? Bagaimana ceritanya? Yang pertama kata para ulama, munculnya manusia yang menjadi setan bisu karena cintanya terhadap dunia, hubbud dunia. Jemaah sekalian, kalau kita bukan masalah cinta terhadap dunia, karena butuh dunia. Beda antara butuh sama cinta. Orang yang membutuhkan belum tentu mencintai. Orang yang mencintai mau butuh apa tidak pokoknya. Ya namanya cinta kalau udah buta itu pokoknya. Nggak punya dalil. Dalilnya apa? Pokoknya gitu ya. Dia nggak punya dalil Pak. Ya, makanya ada dua hal yang kata para ulama yang susah dilogikakan. Yang pertama keyakinan, yang kedua masalah cinta. Itu kalau dilogikakan nggak bisa. Oh tai kucing itu bisa dianggap sebagai coklat tuh jemaah sekalian ya.
Kan begitu kalau cinta. Enggak bisa dilogikakan jamaah sekalian. Masalah cinta sama keyakinan. Orang kalau udah yakin, wes pokoknya dalilnya bagaimana pokoknya. Coba Anda lihat, orang-orang India itu termasuk orang-orang yang pintar-pintar, Pak. Secara logika IQ loh, Pak. Banyak dokter-dokter dari India. Bahkan sekarang India dianggap sebagai negara maju ketiga. Jadi setelah Amerika, Chinese, yang ketiga apa? India. Perkembangan luar biasa. Baik itu sisi militer maupun sisi ekonomi ataupun yang sifatnya teknologi, jamaah sekalian. Makanya kan banyak HP itu dirakit di mana? Dirakit di India, jamaah sekalian ya. Dan motor Indonesia juga banyak dari India juga. Berkembang. Tapi kalau Anda lihat kehidupan bermasyarakat, Masya Allah, mengerikan sekali. Ada yang menyembah sapi, ada yang menyembah monyet. Jadi monyet pegang kepalanya, itu dianggap sebagai keberkahan yang luar biasa. Anda bayangkan, monyet yang gila nih, jijik itu, nek pegang kepala mereka, dianggap sebagai sebuah keberkahan. Itu seperti kiai pegang kepala seorang anak dan mendoakan kebaikan yang luar biasa. Senangnya, ada yang nyembah yang cukup mengerikan apa? Ada di antara mereka yang nyembah apa? Yang nyembah tikus. Tikus Pak disembah, itu ada tuh videonya tuh. Cari aja nanti di YouTube ya. India nyembah tikus. Tikus dipelihara, disembah. Jadi minum bareng sama tikus, berbagi susu dengan tikus, biasa Pak. Padahal kita itu lihat aja yang gila nih Pak. Ya kan Pak ya? Makanya kalau ada tikus di rumah kita tuh biasanya marah-marah tanpa sadar kadang ya. Nah, masyarakat muslimin sampai sebagian di antara mereka nyembah kecoak. Tahu kecoak Pak? Kecoak jamaah sekalian ya. Bahkan ada sebuah tradisi mereka, itu apa tradisinya? Tradisi tengkurap untuk menyembah tikus. Jadi kan tikusnya kecil, lebih besar daripada kepala kita kan, kepala kita lebih besar. Maka cara menyembahnya dengan cara apa? Tengkurap mereka, Pak. Ada lagi cara bentuk ibadah mereka itu ada kotoran kuda, kotoran sapi itu ditampung, ya masih basah ditampung, kemudian guling-guling di situ, Pak. Guling-guling sebagai sebuah bentuk penyucian dosa. Ya, dosanya suci, penyakitnya datang. Masalah muslimin nggak bisa dilogikakan. Namanya akidah itu nggak bisa dilogikakan. Makanya banyak perkara-perkara akidah itu di luar batas logika kita. Ya, tentang bagaimana Allah di atas arsy, tangan Allah seperti apa, wajah Allah seperti apa, nggak bisa kita logikakan. Kenapa? Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, jemaah sekalian, yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Poin pertama, kenapa banyak manusia yang menjadi setan bisu? Ya. Salah satunya adalah apa? Hubbud dunya, cinta dunia. Dan itu lebih parah lagi ketika menjelang kiamat. Lebih parah lagi. Kenapa? Dunia akan dibukakan di hadapan kita. Semua akan berlomba-lomba untuk mencari dunia. Yang dulunya hanya pemain Twitter, ya Twitter Bapak-bapak ya. Dulunya hanya jongos kalau bahasa orang hari ini mungkin ya. Jongos sebuah rezim itu tiba-tiba diangkat sebagai direktur utama salah satu BUMN milik negara yang akhirnya rugi 9 triliun ya. Itu ada, nggak usah sebut namanya karena live streaming ya. Ya, bisa kena undang-undang nanti ya. Ada jemaah sekalian nggak tahu apa keahliannya, kompetensinya di bidang apa. Yang penting muni membela tuannya, apapun kata tuannya dibela, dicari alasannya jemaah sekalian. Ya, akhirnya apa? Tadi langsung diangkat sebagai apa? Ya, sebagai direktur utama atau komisaris utama sebuah perusahaan BUMN jamaah sekalian. Ada yang ngomongnya ngaco, seorang kiai ngaco banget ngomongnya. Dia mengatakan kalau Wahabi itu sukanya sholatnya rapat-rapat karena khawatir setan itu masuk di antara soft. Memang ada hadisnya kan? Karena setan itu seperti kambing yang bisa masuk lewat soft yang renggang. Kata dia, kalau saya lebih baik softnya itu renggang agar setan juga ikut sholat katanya. Jangan, ini ada loh Pak orangnya Pak. Ada orangnya. Saya nggak usah nunjuk orangnya Pak ya. Yang jelas wongnya enek Pak. Apalagi dia bilang, dia juga pernah bilang, apa dia bilang? Orang yang berjenggot itu adalah orang yang sel-sel untuk menumbuhkan kecerdasan itu tertarik untuk yang seharusnya ke atas di kepalanya ketarik untuk menumbuhkan jenggot. Jadi orang yang paling lebat jenggotnya adalah orang yang paling bodoh. Kenapa? Karena sel untuk menumbuhkan kecerdasan itu digunakan untuk menumbuhkan apa? Jenggot. Itu kalau boleh bahasa kasarnya tuh on banget ya. Nggak ada kaitannya antara kecerdasan sama jenggot. Sekarang orang-orang barat banyak jenggot. Kenapa? Ternyata penelitian terbaru jamaah sekalian. Penelitian terbaru. Ternyata di jenggot kita ini itu ada semacam sejenis apa namanya?
makhluk hidup maksudnya, itu yang digunakan untuk menyembuhkan penyakit kanker. Maka di Eropa sekarang lagi rame-rame namanya jenggot. Mau dia itu artis, preman, namanya jenggot. Iya kan Pak ya? Nah, ini malah mengatakan bahwa orang yang paling panjang jenggotnya dan paling berlebat jenggotnya itu adalah orang yang paling bodoh, saking bencinya kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kayak gitu-gitu ada aja yang membelanya, Pak. Ada saja. Orang Kristen diangkat sebagai salah satu pejabat negara. Apa dia bilang? Dia adalah warga NU cabang Nasrani katanya ya. Itu enak wongnya, Pak. Ya. Nah, jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, akhirnya diangkat sebagai sebuah komisaris utama sebuah perusahaan BUMN ya. Sang sebut perusahaannya, pokoknya enak wongnya, Pak. Nah, jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, jadi munculnya setan-setan bisu seringkali karena kecintaan terhadap dunia yang cukup mengerikan sekali. Sehingga dia tidak bisa lagi membedakan antara kebenaran sama kebatilan. Kebatilan dianggap sebagai sebuah kebenaran, kebenaran dianggap sebagai sebuah kebatilan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Kaifa antum idza togot nisaukum wa fusuqa syababukum." Bagaimana kondisi kalian nanti ketika banyak istri-istri kalian yang durhaka kepada suaminya, susah diatur sama suaminya? Hati-hati ibu-ibu sekalian. Ibu-ibu, pintu surganya suami. Kalau kita sebagai laki-laki, pintu surganya orang tua kita, jemaah sekalian ya. Ketaatan laki-laki berapapun istrinya, berapapun tinggi jabatannya kepada orang tua. Tapi kalau istri, kalau sudah qabiltu nikah wa tazwijaha, kata walinya, maka dan saksi mengatakan sah, ketaatan yang paling tinggi kepada siapa? Kepada suami, jemaah sekalian, kepada suami. Baik, kembali Pak sampaikan tadi, nanti bagaimana kondisi kalian ketika perempuan-perempuan kalian durhaka kepada suaminya, wa fasuqat syababukum, demikian juga anak-anak muda kalian banyak berbuat fasik. Qalu, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa inna dzalika lakain?" Ya Rasulullah, apakah kondisi tersebut akan terjadi? Artinya para sahabat saat itu namanya perempuan-perempuan mereka adalah perempuan-perempuan yang taat kepada suaminya, dan anak-anak mereka adalah anak-anak yang mudah diatur. Kalau mainnya di masjid atau di majelis taklim, dulu begitu jemaah sekalian. Maka para sahabat ketika diberitahu sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa akan ada masa di mana para istri durhaka kepada suaminya dan anak-anak muda banyak berbuat fasik, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa inna dzalika lakain?" Apakah itu akan terjadi ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Wa asyaddu min dzalik." Bahkan ada kejadian yang lebih buruk daripada itu yang akan terjadi. Apa itu? Rasulullah SAW mengatakan, "Tarawnal ma'rufa munkara wal munkara ma'rufa." Kalian akan melihat, neraca untuk melihat akan terbalik. Manusia akan melihat perbuatan mungkar sebagai perbuatan yang baik, dan perbuatan baik dianggap sebagai perbuatan mungkar. Memberi bantuan kepada saudara kita yang terdolimi di Suriah maupun di Palestina dianggap sebagai sebuah tindakan terorisme. Sementara korupsi dianggap sebagai apalah namanya, kebaikan atau bagaimana dicari-carikan alasannya. Masya Allah jemaah sekalian. Orang yang nikah baik-baik, cuma dia nikah kedua karena istri pertama mungkin diterima atau mungkin setuju atau mungkin pisah, itu dicaci maki di mana-mana. Contohnya siapa? Agim, dicaci maki di mana-mana. Pak Din Samsudin kan nikah lagi kan dengan Putri Gontor itu, dicaci di mana-mana. Lah wong orang nikahnya baik-baik, nikahnya syar'i, nggak pakai zina. Sementara para pezina di kalangan mereka dipuji baik-baik. Ini namanya tarawna ma'rufa munkara wal munkara ma'rufa. Neraca untuk melihat kebaikan dan kebenaran itu terbalik jemaah sekalian. Itu akan terjadi. Ini ada hadis yang sangat panjang sekali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan di antara penyebab adanya setan bisu. Rasul mengatakan, tu'radul fitani 'alal qulub. Nanti menjelang kiamat, fitnah-fitnah disebarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fitnah dunia, fitnah wanita, fitnah laki-laki juga, fitnah jabatan, fitnah tahta dan lain sebagainya, itu akan disebarkan di tengah manusia. Kemudian apa yang terjadi? Fa ayyu qalbin asyrabaha
Jiwa mana saja yang menyerap fitnah tersebut, nukitat fi qalbihi nuktatun syauda, maka di hatinya akan ada noda hitam. Semakin banyak fitnah yang dia ambil, entah amplop yang tidak halal bagi dia. Kan ada kejadian kan, dulu mengkritik masalah kebijakan Menteri Keuangan. Wah rame, akhirnya kayak Menteri Keuangan datang, sowan ke rumahnya, kemudian dikasihkan amplop. Itu nampak itu di video itu nih ya. Tiba-tiba sore harinya berubah pikirannya. Itu ada, uangnya sama kayak yang pertama tadi. Ya, jemaah sekalian. Jadi saudara sekalian, yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, jiwa mana saja yang mengambil fitnah ini, terbuka dengan fitnah ini, maka di hatinya akan dititikkan titik hitam. Kemudian jiwa mana saja yang berupaya menyelamatkan dirinya, menolak dari berbagai macam fitnah tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya di hatinya sedikit demi sedikit. Hatta yasirul qulubi ila qalbaini. Sampai nanti menjelang kiamat hati manusia itu ada dua jenis. Yang pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah apa? Ya, abyadun mithlus saffa, putih bersih seperti bersihnya telur. Jadi kalau telur kita buka cangkangnya, telur matang maksudnya, itu kan putih sekali. Putih, la tadurruhu fitnatun madamatis samawati wal ard. Tidak akan ditimpa fitnah apapun selama dunia dan selama langit dan bumi ini masih ada. Dia tidak akan terfitnah. Yang kedua, wa qalbun, dan yang kedua adalah qorb wal akhir aswadun mirbad. Itu hitam pekat hatinya karena banyak makan harta haram, banyak melihat hal-hal yang haram, keinginan yang haram, kemudian dibesarkan dari harta haram, kemudian berteman dengan teman-teman yang suka perbuatan haram. Dia itu aswadun, dia hitam mirbat, pekat sekali, kalkuji mujakhia, seperti cangkir yang terbalik. Saya yakin ibu-ibu pernah lihat cangkir terbalik, bahkan sering nyuci bu ya. Ibu-ibu sekalian, kalau cangkir terbalik, bapak-bapak sekalian, cangkir terbalik dibalikkan, kira-kira cahaya bisa masuk nggak pak? Nggak bisa aja mas sekalian, cahaya nggak bisa masuk. Artinya kalau hati orang sudah terbalik, dikasih nasihat sebanyak apapun, sampai untuk kita garing kelambi kita sowek, duduk deprok di hadapan dia kasih dalil, orang bakal dapat hidayah pak. Nggak dapat hidayah. Allah yang berfirman, wa in tad'uhum ilal huda falayahtadu idan abada. Orang-orang seperti ini kalau diajak kepada kebenaran selama-lamanya, Allah yang bilang selama-lamanya tidak akan mendapatkan kebenaran. Namanya Ahmad, namanya Kiai, namanya Masya Allah, jemaah sekalian, gelarnya macam-macam. Dan mudah-mudahan kita terlindung dari itu semuanya. Hitam pekat, tidak bisa bermanfaat ilmu yang kita berikan. Ibarat kita ini masukkan gelas cangkir dalam keadaan terbalik, dikolah. Kalau tahu kolah apa ya? Dikolah, kita rendam itu cangkir, kita angkat dalam keadaan terbalik, walaupun kita rendam 3 hari 3 malam, kira-kira bisa menampung air apa tidak? Nggak bisa pak. Basah? Iya basah. Tapi kalau dijemur di tengah matahari yang sangat panas, kira-kira cepat nggak keringnya? Cepat. Demikian juga jiwa yang sudah terbalik, jamaah sekalian, kalau dikasih nasihat walaupun 3 hari 3 malam daurah pengajian, dia tidak akan bermanfaat sama sekali. Keluar dari pengajian ketemu dengan komunitasnya, kering itu hidayah, nggak dapat apa lagi. Nah hati yang seperti ini, kata Rasulullah SAW, la ya'rifu ma'rufa wa la yunkiru munkara. Orang ini tidak lagi melihat kebaikan sebagai sebuah kebaikan dan tidak mau lagi mengingkari kemungkaran, illa ma asyrabat hawa, kecuali yang sesuai dengan nafsunya. Ini hati-hati jamaah sekalian, kecuali karena sesuai dengan nafsunya. Ada cerita zaman dulu jamaah sekalian, bagaimana cinta dunia ini betul-betul merusak manusia. Makanya Rasulullah SAW sangat mengingatkan kita masalah ini. Ittaqud dunya wattaqun nisa. Takutlah terhadap dunia dan takutlah terhadap wanita. Fa inna awwala fitnatin fi Bani Israil kanat fi nisa. Sesungguhnya fitnah yang pertama pada zaman Bani Israil itu perempuan. Ada ceritanya. Ceritanya begini jamaah sekalian. Setelah Nabi Musa alaihissalam, sebentar, saya sampai jam berapa Ustaz? Oh, sampai 7:30. Setelah Nabi Musa alaihissalam berhasil selamat dari kejaran Fir'aun, Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan mereka ini mau balik ke Mesir. Kata mereka kepada Musa, Musa, yuk balik ke Mesir. Kenapa? Di sana kami belum panen, ya. Jadi bawangnya belum panen, tomatnya belum panen. Yuk balik sana lo. Gak boleh kata Nabi Musa. Kan Fir'aun sudah meninggal. Iya. Terus kita kemana?
Allah menjanjikan kita al-ardul muqaddasah, negeri yang disucikan, yaitu Palestina. Ayo kita ke sana. Mereka berangkat di tengah jalan dengar kabar bahwa al-ardul muqaddasah ataupun Palestina ataupun Al-Aqsa telah dikuasai oleh bangsa Jabbar. Bangsa Jabbar ini dari Babilonia. Babilonia itu Irak. Orang-orangnya kuat, fisiknya bagus. Kemudian orang-orangnya kalau perang sangat bengis dan pintar berperang. Apa kata mereka? Ya Musa, inna fiha qauman jabbariyin. Di dalam itu ada bangsa Jabbar. Wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha. Kami tidak akan masuk ke dalamnya sampai keluar. Enggak mau kami perangi mereka. Apa kata Musa? Wahai kalian, Allah telah menyelamatkan kalian dari Fir'aun yang dzul autad, yang punya kekuatan yang luar biasa, teknologi senjata yang luar biasa. Allah hancurkan dia dan Allah lebih mudah menghancurkan kaum Jabbar. Ayo kita perangi. Allah telah menjanjikan kemenangan bagi kita. Emoh kata mereka, nggak mau. Tapi Allah menjanjikan, kata Nabi Musa sama Nabi Harun, Musa, Harun, kalau kalian betul-betul yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala, wahai Musa, idhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qaidun. Itu kalimat yang kurang ajar betul. Apa katanya? Musa, kalau kamu yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala, maka jangan tidur saat pengajian ibu-ibu, ini baru jam 7 kurang. Kalau yakin terhadap janji Allah. Paham ya? Ini saya ngomong bukan Bani Israel ya. Baik. Baru jam 7 kurang. Jemaah sekalian, apa kata Nabi Musa alaihissalam? Kata mereka, ya Musa, kalau memang kamu yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala, idhhab anta wa rabbuka. Kamu sama Allah pergi berdua perangi mereka, kami nunggu di sini siapa yang menang. Ya, kurang ajar banget, Pak. Bani Israel itu. Jadi kalau dulu Pak Gus Dur pernah mengatakan, bieniku dulu itu Bani Israel itu nggak beradab, biadab, sekarang beradab. Bohong, Pak. Bukan bohong, maksudnya nggak benar gitu ya. Karena hari ini orang Yahudi juga sangat biadab. Mereka tuh bangsa yang luar biasa biadabnya. Ada Ustadz namanya Ustadz Ahmad Kaimana. Nanti buka di YouTube An-Najah TV itu ada cerita beliau. Karena beliau ini S1, S2 sampai S3-nya teologi, Pak. Teologi Kristen. S1-nya di Jakarta, S2-nya di Leiden, Belanda. Kependetaannya di Israel, Haifa. S3-nya di Haifa, Israel. Jadi beliau ini termasuk pendeta yang bisa dihitung di Indonesia, bahkan di dunia, yang bisa berbahasa Ibrani, bahasa yang digunakan untuk menulis Injil pertama kali. Luar biasa. Alhamdulillah masuk Islam, Pak. Subhanallah, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan beliau sebagai perantaraan taubatnya banyak orang Nasrani. Karena beliau tahu bagaimana asal muasal Injil, ya. Bagaimana bahasa aslinya. Beliau bilang saya masuk Islam itu bukan karena mempelajari buku Islam, tapi karena mempelajari Injil dengan bahasa aslinya. Nah, beliau cerita, suatu waktu beliau ini pas kuliah di Haifa, Israel, bertemu dengan salah seorang rabi. Rabi itu pendeta Yahudi. Rabi, mau nanya nih, apa itu? Saya mau nanya sama Anda. Menurut Anda, apakah Muhammad bin Abdullah itu nabi atau bukan? Shh, dia nabi. Jangan macam-macam sama dia. Dia nabi. Oh, kalau Al-Quran itu kalamullah, itu firman Allah Subhanahu wa taala, sama dengan Taurat. Lantas kenapa kalian enggak beriman? Apa dia bilang? Jangankan Muhammad orang Arab, Musa dari kalangan kami Bani Israel, itu aja kami tipu, apalagi Muhammad orang Arab. Jadi betul-betul mereka sampai sekarang loh, Pak. Begitu mereka ini. Ini cerita Ustaz Ahmad Kamana ketika kuliah beliau di mana? Haifa, Israel. Baik, jemaah sekalian. Singkat cerita, mereka tidak mau, akhirnya Allah Subhanahu wa taala menghukum mereka dengan bertawaf di sebuah lembah namanya Lembah Tih selama kurang lebih 40 tahun. Nabi Musa sama Nabi Harun wafat, digantikan oleh Yusha bin Nun. Yusha adalah muridnya Nabi Musa alaihissalam. Berangkatlah mereka untuk memerangi bangsa Jabbar. Perang antara mereka dan bangsa Jabbar 50-50. Kadang mereka yang menang, kadang bangsa Jabbar yang menang. Begitu terus. Pekan ini yang menang mereka, pekan besok bangsa Jabbar. Gantian terus. Akhirnya setelah sekian puluh kali berperang, lantas sang nabi yaitu Yusha bin Nun berpikir, coba kita damai. Siapa tahu bisa bagi-bagi separuh daerahnya, sebagian untuk mereka dan sebagian untuk kita. Tapi siapa yang berangkat untuk menemui pemimpin bangsa Jabbar? Tiba-tiba angkatlah tangan seorang ulama Bani Israel yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala
dalam surat Al-A'raf 176. Al-A'raf 176. Dia angkat tangan, namanya Bal'am bin Ba'ura. Ana ya Rasulullah, saya Rasulullah. Baik. Berangkatlah kamu. Dia berangkat jamaah sekalian. Berangkat sampai di bangsa Jabar. Bangsa Jabar telah menyiapkan perangkat tipuan untuk dia. Mulai dari rumah mereka untuk menyambutnya dihias dengan yang mewah-mewah. Perempuan yang dipercantik. Yang namanya orang-orang Jabar, Pak, orang-orang Palestina itu kan cantik-cantik, Pak. Beda sama orang-orang Mesir, ya. Nah, bangsa Bani Israel itu hitam manis mereka. Sementara orang-orang Palestina orang-orangnya putih, ya. Begitu dia sampai melihat itu, minder, Pak. Biasa, wong sugih walaupun ulama, nek masuk rumah wong kaya, kalau nggak punya mental, jadinya apa? Minder, ya. Daun mentalnya, Pak. Akhirnya ditawarkanlah, Bal'am, sinilah. Bicara 4 mata sama panglimanya. Ini bahayanya acara 4 mata ya. Ini kayak gini ya. Kayak buatan tukul ya. Ini bahayanya begini jemaah sekalian. Bisa merubah pikiran orang. Ngobrol. Bal'am, kalau kamu bergabung dengan saya akan berikan harta, tahta dan wanita-wanita kami. Sementara kamu di Bani Israel itu tidak mendapatkan apa-apa kan? Iya. Dan kamu saya tahu kelebihannya. Ternyata kelebihan Bal'am bin Ba'ura, walaupun dia selain ulama, dia ini orang yang kalau berdoa pasti mustajab. Minta apa saja kepada Allah dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Doanya mustajab jemaah sekalian. Kenapa? Karena dia mengetahui Ismullahil A'zam, nama Allah yang paling agung. Kalau digunakan untuk berdoa, maka doa pasti mustajab. Nama Allah yang paling agung. Ada yang mengatakan Allah, ada yang mengatakan la ilaha illallah. Pokoknya ada perbedaan lah. Nah, jemaah sekalian, singkat cerita, dia begitu melihat kemewahan dunia, dia tinggalkan ilmu, dia tinggalkan hidayah, dia tinggalkan kelebihan-kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dia bergabung dengan pasukannya Jabbar memerangi bangsanya sendiri. Kalau zaman now mungkin ada orang-orang yang bergabung dengan orang yang bermata sipit demi membela mereka, memerangi saudaranya yang berkulit sawo matang. Ada loh, Pak, ya. Ada enggak sih? Ada, untuk membela mata sipit ya. Nah, jemaah sekalian, akhirnya apa terjadi? Dia mencoba mendoakan kemenangan bagi bangsa Jabar, tapi Allah memplesetkan lidahnya. Jadi setiap kali dia berdoa, ya Allah, menangkanlah bangsa Bani Israel, diplesetkan. Ya Allah, hancurkan bangsa Jabar jadinya. Jadi Allah plesetkan lidahnya. Apa dia bilang? Doa saya sudah nggak mujarab, udah nggak manjur lagi. Terus solusinya apa? Solusinya percantik wanita kalian. Saya tahu kelemahan bangsa Bani Israel. Mereka udah jauh dari istri. Sekian tahun di antara mereka nggak pernah ketemu istri. Yang kedua, wanita-wanita mereka nggak secantik wanita kalian. Percantik wanita kalian, suruh jadi sales, jualan di perkemahannya pasukan Bani Israel. Apa yang mereka minta, penuhi. Akhirnya wanita-wanita mereka udah cantik, dipercantik lagi. Kemudian suruh jadi sales, Pak, jualan di perkemahannya bangsa Bani Israel. Ya namanya laki, walaupun dia seorang mujahid, begitu dilihat wanita cantik, udah sekian tahun gak ketemu istri dan anak, akhirnya tertarik. Lama-kelamaan terjadilah, mohon maaf, perzinahan massal. Allah Subhanahu wa taala pun menurunkan azab kepada mereka, yaitu penyakit taun. Satu hari 3.000 meninggal, satu hari 6.000 meninggal. Hancur bangsa Bani Israel. Akhirnya ada salah seorang keponakannya Nabi Harun. Seingat saya keponakan Nabi Harun, namanya Fanhas, seorang pemuda yang gagah perkasa, yang soleh dan kuat fisiknya. Begitu dia melihat pasukannya kok semakin lama semakin berkurang, banyak yang meninggal, penyakit di mana-mana, dia pun mencari sebabnya. Ini apa ya Allah? Akhirnya dia datang ke tenda pas panglima bawahannya, panglima lapangannya. Dia datang, dia buka tendanya, ternyata sang panglima sedang bersama dengan salah seorang wanita cantik dari Bani Israel namanya Zahra. Dia marah luar biasa, ternyata mereka lagi berzina. Dia ambil tombak, disate mereka berdua, Pak. Disate, dia bawa keluar kemah dan dia berteriak, diangkatnya mayat mereka berdua. Ya Allah, hakadha naf'alu biman ya'sik. Ya Allah, beginilah kami berbuat atas orang-orang yang berbuat maksiat kepadamu ya Allah. Inilah hukuman yang kami berikan kepada mereka. Dan subhanallah, seketika itu juga penyakit diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi kalau corona ini adalah taun, solusinya bukan sekedar vaksin, apalagi vaksinnya kadaluarsa. Ya. Solusinya apa? Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan melegalkan miras. Ya. Ini loh solusinya jamaah sekalian. Diangkat sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah menceritakan Bal'am bin Ba'urah itu dalam surat Al-A'raf ayat berapa tadi, Pak? 176. Ada yang sudah ketemu buku ayatnya? Udah ada mic-nya enggak? Enggak ada. Coba bacakan, Pak, terjemahannya. Enggak ada mic-nya, Pak ya. Yang keras, Pak, insya Allah kedengarannya. Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami tinggalkan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginannya yang rendah. Maka perumpamaan seperti anjing. Jika kamu menghalaunya, dijulurkan lidahnya. Dan jika kamu membiarkannya, ia menjulurkan lidahnya juga. Demikianlah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Baik, barakallahu fiik. Saya ulang lagi. Walau syi'na la rafa'nah. Kalau kami mau, kami angkat derajatnya Bal'am bin Ba'urah setinggi-tingginya karena ilmu yang dia miliki. Walakin akhlada ilal ardi wattaba'a hawah. Tapi dia lebih cenderung pada kehidupan dunia, tawaran-tawaran dunia. Wattaba'a hawah, dia mengikuti hawa nafsunya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Famathaluhu kamathalil kalb." Perumpamaan dia sebagaimana perumpamaan apa? Kalbun. Apa artinya kalbun? Anjing. Belum pernah Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan manusia seperti langsung dengan anjing, sebagaimana Allah mengumpamakan ulama yang menjual ilmunya, menjual akhlaknya, menjual dunia, agamanya untuk mendapatkan dunia. Kalau orang kafir, Allah Subhanahu wa taala mengumpamakannya masih dengan hewan pada umumnya. Ulaika kal an'am. Mereka seperti binatang ternak. Inna syarrad dawabi indallah. Sesungguhnya seburuk-buruknya binatang melata di sisi Allah adalah orang-orang kafir. Jadi Allah masih memakai kalimat jenis binatang ternak, binatang melata. Tapi terkait seorang ulama, orang yang sudah tahu kebenaran tapi mendiamkan kebenaran, tahu kemungkaran, dia mendiamkan kemungkaran, justru terlibat menyebarkan kemungkaran. Dia jadi syaitanun akhras, lalu menjadi syaitanun natik, setan bisu, karena godaan juga akhirnya menjadi syaitanun natik berbicara. Maka Allah mengumpamakan mathaluhu kamathalil kalbi. Perumpamaan dia sebagaimana seekor anjing. Intahmil alaihi yalhath. Kamu halau dia menjulurkan lidahnya. Kamu biarkan dia tetap menjulurkan lidahnya. Jemaah sekalian, ini jadi penyebab pertama daripada orang menjadi setan bisu. Apa itu? Cinta dunia yang berlebih-lebihan. Makanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dunia tidak menjadi apa? Menjadi tujuan utama kita. Apa doa yang diajarkan sama Nabi? Wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Ya Allah, Allahumma la tusallit alaina bidunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Ini doa yang diajarkan sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita tidak dikendalikan sama dunia. Ya Allah, jangan kuasakan kami, jangan beri kami penguasa yang jahat, yang tidak sayang kepada kami disebabkan dosa-dosa kami, ya Allah. Ya Allah, jangan jadikan dunia akbar hammina sebagai pucuk cita-cita kami yang tertinggi. Wala mablagha ilmina, dan jangan jadikan sebagai pucuk ilmu kami. Jangan, ya Allah. Ini doa diajarkan sama Nabi agar dunia tidak mengendalikan kehidupan kita, ma'asyiral muslimin. Semua perkara yang dipikir-pikir itu kembali kepada dunia, Pak. Seorang suami seringkali berantem sama istri, lari-larinya apa? Pak. Ujung-ujung dunia. Takmir berantem sama takmirnya, sama-sama takmir loh ya. Itu ujung-ujungnya apa? Dunia, masalah posisi kadang ya. Ustadz berantem karena ustadz, ujung-ujung apa? Dunia. Rebutan apa? Rebutan pengaruh kadang ya. Kiai sama kiai berantem, sekali-kali ujungnya dunia. Gak ada yang namanya ini demi Allah, ini demi agama. Gak, agama kita menyuruh kita bersatu. Kalau Anda mengatasnamakan
demi membela agama, demi membela manhaj salaf, lalu Anda berpecah belah, lalu Anda membantu musuh untuk menghancurkan sesama muslim Anda, itu bukan karena Allah, itu karena apa? Dunia, jamaah sekalian. Dunia itu penyebab segala-galanya. Hancur semuanya gara-gara dunia. Baik jamaah sekalian, itu yang pertama. Yang kedua, yang menyebabkan munculnya setan-setan bisu adalah penguasa-penguasa jahat. Apa Pak? Penguasa-penguasa jahat. Inilah yang menyebabkan orang tersebut muncul sebagai setan bisu. Dalam banyak hadis di akhir zaman, Rasulullah SAW menjelaskan tentang bahayanya penguasa-penguasa jahat. Mohon maaf loh Pak, saya nggak menunjuk siapa-siapa loh ya. Tolong dijaga baik-baik. Saya nggak menunjuk siapa-siapa ya. Tapi ini sebagai sebuah renungan bagi kita, bahwa adanya penguasa-penguasa jahat itu menjadi penyebab orang itu tergiring ke neraka. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW pernah bersabda, Inna mimma akhwafu ma sebentar. Suatu waktu Rasulullah SAW pernah bersabda di depan para sahabat, ada sesuatu yang lebih aku khawatirkan menimpa umatku daripada fitnah Dajjal. Daripada apa? Fitnah Dajjal. Ada sesuatu yang aku khawatirkan menimpa umatku daripada fitnah Dajjal. Padahal Dajjal, jamaah sekalian, kita diperintahkan setiap tahiyat akhir, wa min syarri fitnatil masihid Dajjal kita ucapkan. Bahkan dulu para ulama salaf, kalau anaknya sholat di tahiyat akhir nggak mengucapkan doa ini, disuruh mengulangi sholatnya. Karena sebagai sebuah bentuk takdib pembelajaran, bukan karena tidak sah. Sebagai sebuah bentuk pembelajaran, bukan karena tidak sah. Setiap hari kita diperintahkan untuk mengucapkan wa min syarri fitnatil masihid Dajjal. Tapi kata Rasulullah SAW, ada yang paling aku khawatirkan menimpa umatku daripada fitnah Dajjal. Lalu sahabat yang menemani Nabi ini berjalan pulang. Sesaat sebelum Nabi Muhammad masuk ke dalam rumahnya, diingatkan, ya Rasulullah, tadi Anda bilang ada fitnah yang lebih Anda khawatirkan daripada fitnah Dajjal. Apa itu Rasulullah? Rasulullah SAW mengatakan, al-a'immatal mudillin, yaitu penguasa-penguasa sesat. Penguasa-penguasa sesat, kata Nabi Muhammad SAW. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, seorang yang disebut dengan Al-Faruq, yang ucapannya seringkali bersesuai dengan wahyu. Apa kata beliau kepada Jadir bin Hudair, yaitu salah seorang tabi'in? Beliau mengatakan, Ata'rifu ma tahdimul Islam? Tahu gak kamu apa yang menghancurkan Islam? Apa yang paling berpotensi menghancurkan Islam? La, tidak tahu wahai Amirul Mukminin. Apa kata Umar? Tahdimul Islamu Islam thalathatun. Yang menghancurkan Islam itu ada 3. Yang pertama, kata beliau, adalah apa? Jidalul munafik bil Quran. Orang munafik yang berdalil, berdebat dengan Al-Quran. Banyak kan? Munafik tapi pakai Al-Quran. Banyak Pak. Saya ini punya keluarga. Sekali karena live streaming saya nggak usah sebut namanya. Dia profesor doktor. Dia tuh menulis sebuah makalah tentang kebolehan LGBT, lesbi, gay, bisexual, dan transgender. Dia alumni pondok Pak, bahasa Arabnya kalah saya ini. Ya, dia profesor bidang bahasa Arab. Tapi dia bilang apa? Bahwa ini berdasarkan Al-Quran. Jadi lesbi, gay, bisexual, transgender itu boleh pakai Al-Quran dia. Apa dalilnya? Di antara dalilnya apa? In uridu ilal islah wa ma taufiqi illa billah. Jawab Bapak. Pakai Al-Quran. Mereka yang mengharamkan poligami dan menghalalkan zina pakai Al-Quran Pak. Pakai Al-Quran mereka. Ada dalil-dalilnya. Lihat orang liberal sekuler hari ini. Mereka pakai dalil dalam menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengerikan sekali jemaah sekalian. Dulu ada salah seorang profesor nama Sumanto Al-Qurtubi. Orangnya ada, mau disebut namanya ya. Dia sekarang menjadi dosen tamu di Saudi Arabia. Dia pernah menulis makalah, dulu kuliahnya di Jogja seingat saya. Apa dia bilang? Bahwa kalau ada pekerja yang bekerja dengan anggota tubuhnya, kita hormati. Contoh, tukang kayu, dia cari makan dengan kemampuannya, tangannya, kita hormati. Tukang becak, dia cari makan dengan anggota tubuh yang bernama kaki. Guru cari makan dengan
kepalanya, penyanyi cari makan dengan bokongnya sama mulutnya, dia bilang, itu dihormati oleh kita. Kenapa kalau ada perempuan yang cari makan dengan anggota tubuh yang bernama al-kelamin, kita larang? Pak, maksudnya? Kenapa kita melarang pelacuran gitu maksudnya? Kan sama-sama anggota tubuh. Ya, coba Pak. Pakai dalil loh Pak ya. Nanti ada dalilnya dia nanti. Ini poin pertama yang dikhawatirkan sama Umar, yang paling cepat menghancurkan Islam. Yang kedua, kata beliau, hukmu a'immatil mudillin. Hukum yang dibuat oleh penguasa-penguasa jahat, sesat. Karena hukum yang dia buat, jamaah sekalian, itu kadang lebih tinggi daripada ayat Al-Quran. Kan ada ucapan salah seorang pejabat negara ini yang mengatakan apa? Kalau umat Islam Indonesia ingin baik, maka mereka harus meletakkan ayat-ayat konstitusi yang dibuat oleh anggota DPR MPR. Di antara mereka ada yang tidak sholat, ada yang gak pernah wudhu, ada yang gak pernah tahajud. Jangan tahajud, mandi junub aja gak pernah tahu. Kenapa? Non muslim, Kristen, kafir. Itu yang membuat ayat-ayat konstitusi. Katanya umat Islam harus meletakkan ayat-ayat konstitusi di atas ayat-ayat suci Al-Quran. Ini ada yang ngomong Pak. Siapa? Mantan rektor UIN Sanif Sunan Kalijaga, sekarang menjadi ketua BPIP. Itu ngeri banget loh jemaah sekalian. Bisa pahami Pak ya? Ini fakta yang terjadi di negara kita. Dan yang ketiga kata Umar bin Khattab, zillatul alim, kekeliruan para ulama yang diikuti. Nah, jamaah sekalian, di hari kiamat nanti kata Rasulullah SAW akan ada orang-orang yang pemimpin-pemimpin yang jahatnya luar biasa, sampai membuat orang itu harus mengucapkan hal-hal yang jahat, hal-hal yang bohong. Coba lihat, saya baca hadisnya. Hadis yang nomor 2. Tsumma yalikum ummalun min ba'di yaquluna wala ya'lamun wa ya'maluna bima la ya'rifun. Akan ada sepeninggalan ummal, para pemimpin, bimba di sepeninggalanku, yaquluna ma la ya'lamun, mereka sering mengucapkan kata-kata yang tidak mereka ketahui. Ada seseorang yang mengatakan bahwa riba itu boleh. Kenapa? Karena dalam Islam boleh pinjam meminjam. Itu loh Pak Menteri yang tiba-tiba pakai jilbab, nggak usah sebut ya, adalah ya. Baru-baru kemarin dia ngomong ya. Lebih dia pinjam-pinjam sama riba gitu ya. Yaquluna ma la ya'lamun. Terus wa ya'maluna bima la ya'rifun, dan mereka melakukan sesuatu yang tidak mereka ketahui ilmunya. Pokoknya kerja pokoknya. Faman nasahahum wa wazarahum wa shadda ala a'dadihim fa ulaika qad halaku. Barang siapa yang menjadi penasehatnya, kalau di negara luar sana namanya Dewan Penasehat Presiden lah namanya ya, di luar negara sana ya. Barang siapa yang menjadi penasehatnya, wa wazarahum, menjadi menterinya, wa shadda ala a'dadihim, kemudian membantu dia dengan fatwa, dengan apa? Fa ulaika qad halaku, mereka telah hancur, wa ahlaku, dan menghancurkan bangsa dan negara. Khalituhum bi ajsamihim wa waziyuhum bi amalikum, bersahabatlah kalian dengan mereka kalau mereka itu ganas dengan jasad kalian, tapi jauhilah mereka dengan hati kalian. Terus wa ashhidu 'alal muhsin bi annahu muhsin wa 'alal musi bi annahu musi. Pada saat itu yang perlu kalian lakukan adalah apa? Katakan orang baik sebagai orang baik, dan katakan orang buruk sebagai orang buruk. Itu amal ibadah yang paling berat. Jadi ngomong wong apik sebagai wong apik itu salah jamaah sekalian. Nah, makanya ada hadis berikutnya. Hadis yang paling bawah. Saya bacakan. Sayakunu 'alaikum a'immatun yamlikuna riqabakum wa yuhadditsunaka wa yuhadditsunakum fayakdibun. Akan muncul di tengah kalian a'immatun, para pemimpin, yamlikuna riqabakum. Ini pemimpin di luar sana Pak ya, atau di manalah, pokoknya saya nggak tahu ini ya. Kalau baca gini jangan tunjuk-tunjuk siapa loh Pak. Itu bukan tanggung jawab saya kalau sampai nunjuk ya. Baik, mereka adalah a'immatun, pemimpin-pemimpin, yamlikuna riqabakum, sering menjerat leher kalian, memaksa kalian. Memaksa, dipaksa Pak. Wa yuhadditsunakum fayakdibun. Kalau ngomong itu suka dusta. Yuhaddits itu ngomong, janji, lalu dibohongin gitu ya. Ada nggak yang gini-gini Pak? Ada ya. Wa ya'malun fayasiun. Kalau berbuat buruk akhirnya.
bangun rekretanya ambruk misalkan ya. Wala yardawna minkum, dan mereka tidak ridho kepada kalian hatta tuhassinu qabihahum, sampai kalian menganggap benar keburukan mereka. Jadi mereka tidak akan ridho kepada kita, tidak senang kepada kita, sampai kita mengatakan keburukan mereka, korupsinya, iya itu sebab pahlawan negara gitu ya. Jadi kita harus memuji mereka dalam keburukannya. Ya. Jadi kalau rugi miliaran misalkan atau rugi triliunan, iya buruk gitu ya. Kalau ada yang korupsi 17,5 triliun dana bansos, misalkan dana bansos Covid, iya kan yang salah menterinya bukan yang ngangkatnya gitu loh ya. Beda kalau seandainya ada pondok, santrinya yang salah, yang disalahkan siapa? Sak pondoknya Pak. Kan begituan ya. Tapi di sana Pak, kalau menterinya udah 3-4 orang korupsi, saya disalahkan cuma menteri itu loh Pak. Yang ngangkat nggak boleh disalahkan. Ada loh Pak kejadiannya itu. Terus wala yardawna minkum, dan mereka tidak ridho kepada kalian hatta tuhassinu qabihahum, sampai kamu menganggap baik kebohongan mereka, keburukan mereka. Wa tusaddiqu kadzibahum, sampai kamu membenarkan dusta mereka. Loh. Jadi ngomong diam aja itu enggak boleh, Pak. Ente harus ngomong bahwa bohongku benar gitu loh. Kalau diam aja enggak boleh. Di penjara sampai ini, Pak. Ya. Bisa paham ya? Kalau mereka berbuat buruk, sampai diam aja itu nggak boleh. Anda harus komentar, apa gitu ya. Begitu. Ini jahat sekali nih ya. Pemimpinnya Pak ya. Kalau Firaun mah masih longgar-longgar aja. Kalau ini enggak Pak. Keburukan saya Anda harus bilang apa? Baik. Bohongnya saya Anda harus bilang apa? Jujur ini ya. A'tuhumul haqqa ma radau bih. Berikan hak-hak mereka selama mereka ridho. Maksudnya apa? Kalau Anda nggak mampu, jangan paksa melawan mereka. Ya, bentuklah kekuatan untuk kalau ada pemilihan ulang mungkin ya, berikan cari yang terbaik misalkan. Baik jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, ini kalau kita berbicara apa penyebab daripada munculnya setan-setan bisu. Nah, pertanyaannya bagaimana supaya kita nggak menjadi setan bisu? Ini poin yang terakhir. Kalimatnya hanya pada satu kata, Pak. Supaya kita terbebas dari yang namanya setan bisu. Apa itu? Al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Kita harus melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi sekali lagi ya, satu-satunya jawaban adalah apa? Kita harus melakukan amar ma'ruf nahi munkar semaksimal kemampuan kita. Man ra'a minkum munkaron, siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, falyughayyir biyadihi, maka hendaklah dia itu mengubah dengan tangannya. Fa illam yastati', kalau tidak mampu, fabilisani, dengan lisannya. Hari ini lisan yang terbaik adalah media, Pak. Media itu lisan yang panjang, yang bisa sampai kemana-mana. Kemudian yang ketiga, fa illam yastati' fabiqalbihi fadzalika ad'aful iman. Kalau dia tidak mampu juga dengan tangan, dengan lisan yang enggak mampu, minimal dengan hati. Jangan sampai kita mencintai keburukan atau rela dengan keburukan. Minimal dengan hati, dan hati ini seburuk-buruknya atau selemah-lemahnya, selemah-lemahnya iman. Jadi harus ada amar ma'ruf nahi munkar di tengah kita jamaah sekalian. Setahu saya Muhammadiyah itu salah satu khitohnya adalah menegakkan apa, Pak? Amar ma'ruf nahi munkar. Kita harus berani, Pak. Hari ini ada upaya membredel semua ormas Islam yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Kenapa? Karena ini loh, Pak, nggak sesuai dengan yang poin yang terakhir itu. Karena Anda jangankan mengingkari, diam aja nggak boleh. Anda harus mengatakan kemungkaran yang mereka lakukan sebagai sebuah kebaikan, kebohongannya sebagai sebuah kejujuran. Maka apa? Perlu namanya membredel semua ormas-ormas Islam yang berupaya menyampaikan kebenaran. Setahu saya, Pak, FPI itu belum jelas kerugian negara yang ditimbulkan oleh FPI, Pak. Tapi oleh partai-partai, contohnya PDIP, kader-kadernya korupsinya wah ketenan, Pak. Triliunan, 17,5 triliun. Kerugian negara loh, Pak. Tapi saya belum pernah melihat ada ustadz FPI korupsi sekian triliun, itu nggak ada. Tapi kenapa sampai dibubarkan satu? Karena mereka menjadi faltakum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Karena mereka adalah umat
yang mengajak kepada kebaikan, menghalangi daripada keburukan, dan mengajak orang pada perbuatan-perbuatan ma'ruf. Ini yang dihalangi. Makanya apa jemaah sekalian? Harus ada upaya amar ma'ruf nahi mungkar, baik konstitusional ataupun person-person kita. Harus ada. Bapak-bapak yang punya kemampuan, punya jabatan, lakukan amar ma'ruf nahi mungkar di kantor Anda. Minimal sebagai sebuah bentuk pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Anda jadikan orang-orang yang di bawah Anda sebagai orang-orang soleh. Ngajak mereka pengajian, di kantor ada pengajian, gak masalah. Kalau perlu dipaksa jamaah sekalian. Lebih baik mereka dipaksa untuk masuk surga daripada mereka sukarela masuk neraka jamaah sekalian. Ayo, ajak mereka. Ya. Pengajian, kalau pengajian belum bisa, minimal harus bisa baca Al-Quran. Mulai dari Al-Quran dulu. Saya kemarin silaturahmi ke Danrem di Korem Solo. Saya bilang, Pak Komandan, Anda kan nggak begitu lama jadi pejabat di sini, tapi di hari kiamat nanti dimintai pertanggungjawaban. Kalau seandainya pengajian itu susah karena mungkin benturan dan kegiatan, minimal satu yang kelak Anda bisa pertanggungjawabkan di hari kiamat. Apa itu? Prajurit-prajurit Anda yang bisa baca, yang muslim harus bisa baca Al-Quran. Kalau sampean cari guru, insya Allah kita punya tim. Saya bilang, saya tawarin. Kalau cari metode, ada metode-metode yang banyak. Ada metode Sakifah, ada metode Anaba, ada metode macam-macam yang orang sebodoh apapun, setua apapun dalam 5-10 kali pertemuan bisa baca Al-Quran. Ayo Pak Komandan. Siap Ustadz, insya Allah Ramadan kita mulai. Janjinya mudah-mudahan dipenuhi. Jadi jemaah sekalian harus ada upaya amar ma'ruf nahi mungkar di antara kita. Kalau kita nggak berani terang-terangan menyampaikan, minimal kita dukung yang berani terang-terangan misalkan ya. Support mereka. Aku tak dukung kau dari belakang ya. Dukung mereka jamaah sekalian. Jangan sampai kita membenci mereka melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ingat, saat saya berbicara amar ma'ruf nahi mungkar, jangan diidentikan dengan yang namanya pukul-pukulan, demo-demonan. Itu bagian daripada amar ma'ruf nahi mungkar. Ada cara lain. Datangi pejabat, ingatkan bahwa dia seorang muslim, kelak di hari kiamat akan dimintai pertanggungjawaban. Ingatkan, datang dia. Ya, datangnya salamin. Kalau perlu silaturahmi terus, diajak kerjasama supaya baik. Mungkin mereka juga itu salah dalam memahami Islam, sehingga perbuatan mereka juga salah. Boleh jadi. Saya yakin mungkin mereka, apalagi yang lahir dari dunia pesantren, apalagi bapaknya mungkin takmir masjid, atau orang tuanya di kampung mungkin sebagai sebagai tokoh yang dijunjung. Kalau pas tahlilan mungkin dia adalah tokoh misalkan. Saya yakin ada nilai-nilai keislaman. Ajak dia pada nilai-nilai keislaman. Insya Allah selama fitrahnya masih lurus dan akalnya masih bekerja, mereka akan menerima kebenaran. Entah dikerjakan atau minimal mereka pikirkan. Jadi pahami ya? Itu namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Anda pernah mendengar kisah Fir'aun. Fir'aun itu jahatnya luar biasa. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menyebut dia sebagai manusia ala fil ardi. Orang yang sombong di muka bumi ini dan membuat kerusakan di muka bumi ini. Bahkan dia berani mengatakan ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Tapi sejahat-jahatnya dia, apa pesan Allah kepada Musa dan Harun? Idhaba ila fir'auna. Pergilah kepada Fir'aun. Kemudian dakwahilah Fir'aun. La'allahu yatadakkaru au yakhsha. Siapa tahu Firaun yatadakkar, sadar, tobat, au yakhsha, minimal takut kepada Allah Subhanahu wa taala atau takut berbuat dolim. Diingatkan jamaah sekalian, diingatkan. Saya yakin apalagi bapak-bapak yang pejabat Muhammadiyah misalkan, orang-orang itu akan hormat, para pejabat itu pasti hormat. Kenapa? Kalau kita sebagai seorang muslim itu jabatan selama-lamanya, tapi kalau sebagai pejabat itu paling 5 tahun ya, ntar diganti sama yang lainnya. Udah ingatkan jamaah sekalian bahwa mereka juga akan jadi rakyat biasa, mereka juga akan mati, di hari kiamat akan dimintai pertanggungjawaban. Lakukan amar ma'ruf nahi mungkar biar kita ini tidak menjadi syaitonun akhros, setan bisu. Kalau tidak, nanti kita menjadi setan-setan bisu. Demikian apa sampaikan, barakallahu fiikum jemaah. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Mungkin ada sisa waktu kurang lebih 4 menit dari jam 7.30. Itu jamnya kecepatan tuh ya. Iya. Baik, yang mau bertanya atau mau menanyakan boleh ya. Saya berikan waktu kepada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, begitu ya. Silakan.